Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun Anda. Kembali lagi saya menyapa teman-teman semua. Dalam pekan-pekan akhir ini terjadi isu yang amat sangat menarik, teman-teman semua. Bukan hanya saja tentang sepak bola dunia ya, yang kemudian hari ini terjadi saling baku buli di antara para fans gitu, baik yang sudah kalah hingga sampai pada yang masih bertahan pada posisi ini gitu. Nah, walaupun sebetulnya kita akan sedikit menyentil itu, tapi saya lebih cenderung bukan menyangkut soal masalah permasalahan ini, tetapi lebih kepada persoalan yang kemudian ini justru dipost oleh satu website dari negara lain, lalu kemudian menjadi perbincangan. Ini menyangkut soal masalah kekayaan alam kita dari aspek pariwisatanya misalnya. Jadi bukan hanya saja tentang baru selesai gelaran pernikahan anaknya seorang petinggi dalam negeri ini gitu ya, lalu kemudian isu-isu final antara Argentina dengan Prancis misalnya gitu, tapi ini tentang gugusan Kepulauan Widi, teman-teman semua. Dalam kesempatan hari ini saya bersama dengan Bung Reza. Siap Bung? Siap? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Bung Reza ini adalah Ketua Umum Forum Mahasiswa. Mahasiswa. Pengurus besar Forum Mahasiswa Maluku Utara, Jabodetabek. Singkatannya itu PB Formalu. PB Formalu. Nah, dan teman-teman semua, tahukah Anda bahwa ini menjadi menarik karena memang atas ulahnya beliau ini. Jadi 2 hari setelah postingan beliau, komentar beliau menyangkut soal masalah pelelangan ini, kemudian mendapatkan konfirmasi dari Gubernur Maluku Utara dan juga dengan Bupati Halmahera Selatan. Mereka kemudian turut serta di dalam memberikan komentar terkait dengan upaya untuk melakukan lelang yang itu dimana tidak melalui websitenya Indonesia, tetapi website salah satu negara gitu. Misalnya Washington Post ini yang milik Amerika Serikat misalnya. Bung Reza jelas ya dari Maluku Utara ya? Jelas, saya dari Maluku Utara. Ya, kalau nggak Maluku Utara nggak mungkin juga, mustahil nggak bisa jadi Ketua Umum PB Formalut ya. Sehat Bung? Alhamdulillah sehat. Baik Bung, itu secara geografis Kepulauan Widi itu masuk dalam, secara kolektif ya, Maluku Utara itu dia masuk dalam wilayah administrasi mana nih? Kalau Kepulauan Widi itu dia ada di Kabupaten Halmahera Selatan, letaknya di daerah Gane. Ya, Kepulauan Gane dia. Nah, dan Kepulauan Widi itu salah satu destinasi wisata yang memang ya kalau menurut saya ya begitu eksotik lah. Menarik perhatian dunia karena memang gugusan pulau yang berada di Kepulauan Widi itu hampir 104 lebih, sekitaran 100 lebih lah kita taruh. Nah, berapa tadi? 100 lebih? 100 lebih, dia 100 lebih. Berarti ini dia bukan satu pulau ya? Dia bukan satu pulau. Oke, fix ya, kita garis bawahi teman-teman semua. Pulau Widi ini adalah terdiri atau merupakan bagian daripada gugusan pulau-pulau. Jadi bukan hanya saja satu pulau. Oke, Bung, gimana lanjut? Jadi soal Kepulauan Widi ini memang menarik. Pada awal dimana kita ngelihat begitu muncul postingan-postingan melalui pemberitaan, saya mengcover lebih waktu itu saya melihat pada awalnya adalah pemberitaan melalui Sekda Kabupaten Halmahera Selatan, Saiful Turui namanya. Begitu kemudian melakukan komentar berkaitan ini ya, saya merasa mengunggah perasaan bahwa iya ada apa? Kenapa kok pelelangan? Kenapa bisa terjadi ada pelelangan? Padahal sejujurnya bahwa saya tidak mengetahui bahwa selama ini ada Pulau Widi ini akan dilelang gitu loh. Itu yang paling penting di situ. Nah, sehingga setelah saya melihat, oh begitu yang terjadi di sana, saya pun langsung mengambil inisiatif dan kemudian mengkomentari beberapa hal yang bagi saya itu sangat penting karena perairan atau Pulau Widi ini itu salah satu wilayah yang menurut saya begitu sangat menarik
perhatian bagi asing dan bisa kita anggap itu adalah primadonanya Halsel, kira-kira begitu. Gugusan Widi. Gugusan Pulau Widi ini. Nah, lambat laun ketika memang informasi itu muncul, saya pun ya menganggap bahwa, ada ketidakberesan, ada ketidakberesan yang itu kemudian terjadi gitu loh. Kan mustahil sekali ada informasi tentang pelelangan, lantas kemudian diberitahukan, maksudnya informasi muncul melalui pemberitaan, tapi tidak ada broker-brokernya. Itu catatan penting. Bung Eja ini dari Maluku Utara. Saya Maluku Utara. Halmahera Selatan. Saya Halmahera Selatan. Berarti cukup mengetahui tentang Kepulauan Widi. Saya cukup mengetahui Kepulauan Widi. Walaupun memang kalau di asal saya itu dari Kiowa Selatan, ya dari suku Makean lah kira-kira begitu. Tapi akses dari lumayan, cukup jauh juga. Berapa jam? Kira-kira kalau dari Bacan itu, kalau speed ya bisa 1-2 jam lah kira-kira begitu. 2 jam lah kita bisa taruh untuk ke daerah perairan kan. Dari Bacan, ibu kota Halmahera Selatan. Nah, makanya saya bilang masalah-masalah yang menyangkut dengan persoalan, bagi saya melihat ini soal kedaulatan yang kemudian hari ini telah diguncang oleh segelintir orang. Karena semenjak Pulau Widi ini, kalau nggak salah waktu itu ada event dilakukan di Kepulauan Widi, itu baru kami mengenal itu Pulau Widi. Gitu. Kira-kira begitu. Nah, jadi setelah kita melihat dan kejadian soal pelelangan, informasi tentang pelelangan ini terjadi, saya sebagai putra daerah merasa bahwa ada yang aneh. Ada yang anehnya adalah kok bisa begitu. Nah, saya pun terus kemudian mencoba untuk mengkonfirmasi setelah menyampaikan bahwa kami apabila pelelangan itu terjadi akan bagaimana kemudian melakukan pergerakan di Jakarta. Itu ultimatum saya waktu itu. Saya bilang, setelah saya konfirmasi alhamdulillah saya konfirmasi ke Pak Bupati Halmahera Selatan, Bapak Usman Sidik, artinya memiliki pemahaman yang sama. Pemahaman dalam pengertian yang saya maksud adalah, ya ini nggak boleh. Ini persoalan tanah air, persoalan kedaulatan perairan, kedaulatan pulau, nggak bisa jatuh ke tangan asing. Kira-kira begitu. Karena yang saya lihat dampak, misalkan kalau seandainya itu jatuh ke tangan asing, memang misalkan MOU itu ada PT LI, itu kita sudah tahu. PT LI artinya pengelolaannya sudah di PT LI. Tetapi kalau misalkan dialihkan pelelangan itu terjadi, berarti otomatis maka orang bisa membuat peraturan baru yang itu berdampak pada masyarakat nelayan di sana. Yang kehidupannya bergantung pada misalkan soal nelayan mencari ikan, kan itu berpengaruh juga, bisa mereka membatasi padahal itu adalah tanah air mereka sendiri. Itu yang jadi kesan kekhawatiran kita bersama. Makanya ini nggak boleh lah menurut saya. Ini berhubungan soal masalah pelelangan. Informasi pelelangan ini kan bukan media dalam negeri yang memberitakan ya. Itu yang kurang lebih menjadi keanehannya begitu. Betul. Nah, inilah yang kemudian mungkin menurut Bung Eja menjadi satu keanehan gitu. Karena ini menarik juga, karena pemerintah daerah di sana pun juga tidak mengetahui soal masalah hal ini kan. Begitu viral dibicarakan baru kemudian mereka pun juga respon, mengambil tanggapan gitu. Nah, dan itu pemicunya adalah Bung sendiri gitu. Dan jadi ini Bung termasuk yang lebih cepat mendapatkan informasi, padahal dalam ketika kemudian merujuk pada satu kesepakatan bersama yang dibangun MOU-nya itu kan oleh pemerintah daerah juga termasuk bagian di dalamnya gitu. Betul. Nah, tapi dalam konteks pelelangan ini kok mereka malah justru tidak mengetahui. Itulah dia yang menjadi keanehan juga, karena memang setahu saya MOU itu dengan jangka waktu yang lama sekitar 35 tahun.
35 tahun. Berjalan seiring waktu sekarang sudah mencapai 7 tahun. Oke. Nah, sudah mencapai 7 tahun. Yang menjadi pertanyaan, PT LII ini dia kemana? Karena tidak ada satu pembangunan di Gane tersebut, di Pulau Widi khususnya, itu untuk mengantarkan, untuk mengelola Pulau Widi ini sendiri. Kan begitu. Oke. Nah, ini perlu untuk kita pertanyakan juga lah, PT LII, jangan sampai PT LII ini bermain gitu loh. Karena kita mau menduga siapa? Karena kalau beracuan ke nota kesepahaman itu, apakah mungkin kita menyalahkan misalkan pada zaman itu adalah Pak Muhammad Kasubah sebagai bupatinya. Oke, Halmahera Selatan. Halmahera Selatan pada saat itu. Dan memang gubernur ya di dalamnya yang tertulis adalah Pak Kiai Haji Gading Kasubah, kan begitu, yang menjadi gubernur. Dan yang pihak ketiga itu memang ya kita bisa katakan ya anggap saja dia orang Bali gitu loh. Artinya orang Indonesia juga. Maksudnya pengelola yang Iya, pengelola PT LII ini. Oke. Jadi sangatlah memang terlihat lucu juga kalau seandainya pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan di masa kepemerintahan ini kemudian berdiam diri, kira-kira begitu. Karena kalau di zaman pemerintahan Usman Basam tidak mengomentari dan atau tidak mengupayakan untuk membatalkan segera mungkin PT LII ini, ya maka kita juga akan menduga-duga gitu loh. Ini ada apa? Tapi syukur alhamdulillah ada respon positif dari Bupati Halsel, Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Menjelang di beberapa, setelah saya komentar dan di hampir 3 atau 4 hari muncul pemberitaan juga dari pemerintah provinsi, ya sama dalam hal ini mereka meminta untuk bagaimana segera untuk batalkan, gitu loh. Berarti artinya mengkonfirmasi benar bahwa oh, ini tidak diketahui pemerintah provinsi dan tidak diketahui juga pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Oh, berarti dalam konteks ini bisa saja diambil kesimpulan bahwa PT LII telah melakukan satuan prestasi gitu ya? Ya bisa jadi, kira-kira begitu. Menurut Eja, Bung Eja ini kan memegang nota kesepahaman tersebut, sudah membacanya. Apakah ada di dalamnya proses pelelangan itu dilakukan oleh PT LII, diberikan oleh pemerintah daerah? Nah, di dalam nota kesepahaman itu, yang saya temukan itu di dalam huruf F, itu begitu jelas bahwa itu tidak bisa jatuh ke tangan orang lain, dan itu menunjukkan kalimat tegas. Nah, jadi ketika bermunculan isu, dalam konteks ini adalah di luar daripada pembuat kesepakatan bersama dalam pemerintah daerah. Ada pemerintah daerah, ada pemerintah kabupaten, waktu itu adalah Bupati Halmahera Selatan. Jadi ini ada 3 nih. Ada 3, Dan PT LII. Nah, kenapa bisa kita anggap, kenapa nota kesepahaman itu begitu jelas, mereka membuat dan menyepakati bersama, tapi kemudian tidak ada efek manfaat. Artinya mengkonfirmasi secara logika PT LII bagi saya, ya dia melanggar. Melanggar. Dia nggak sesuai dengan kesepakatan, kira-kira gitu. Berupaya untuk memberikan hak pengelolaannya kepada pihak lain, ya kan? Ya kan, ketika isu-isu itu muncul, kan menjadi pertanyaan besar di benak kita, kira-kira, mana mungkin hal itu kita bisa mencurigai siapa? Kalaupun memang kasarnya kita mau menduga-duga, berarti secara tidak langsung sangatlah mustahil kalau PT LII sendiri memberanikan diri untuk melakukan pelelangan. Pasti ada orang yang asli dari Maluku Utara yang mencoba untuk menggandeng. Kalau kita mau menduga-duga, kira-kira begitu. Berarti ada dugaan aktor ada dugaan, pasti ada aktor intelektualnya. Bung Eja ini kan memberikan komentar menyoal soal masalah pelelangan yang dilakukan oleh PT LII. Nah, selain daripada Bung Eja memberikan komentar itu, observasi apa lagi yang dilakukan oleh Bung Eja dalam upaya mengambil sebuah kepastian menyoal soal masalah status daripada Kepulauan Widi ini gitu. Nah, itu observasinya seperti apa saja gitu, misalnya tadi calling ke pimpinan-pimpinan daerah misalnya. Ya, saya pertama terlepas dari mencoba mengkonfirmasi kepada beberapa pemerintah daerah,
saya juga mencoba untuk mempelajari dasar perundang-undangan yang menjadi rujukan bahwa PT LI ini memang rawan, harus untuk dicabut izinnya. Kira-kira begitu. Jika berdampak berbahaya kepada daerah. Tapi sebesar apa dugaan akan terjadi kehancuran di situ, ataupun akan terjadi pembatasan atas hak-hak misalnya para warga di sana? Misalnya tadi Bung Eja sebutkan para nelayan akan tidak lagi bebas dalam mencari ikan di sana gitu ya. Nah, bentuk dugaan-dugaan terbesar ini misalnya, atau bentuk besarnya apa kekhawatiran Bung Eja itu sampai pada tingkatan mana gitu? Hal ini belum beroperasi tapi Bung Eja sudah menaruh prejudice gitu. Harusnya sudah bisa dikatakan dia beroperasi. Sudah beroperasi. Karena sudah 7 tahun. Karena sudah berjalan waktu 7 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan itu, kenapa sampai sekarang untuk pengelolaan destinasi wisata Kepulauan Widi itu terlihat nggak maju-maju, dan memang nggak ada pengelolaan, dan itu saya konfirmasi ke pemerintah daerah kok. Gitu. Nggak ada itu. Jadi sebetulnya yang dikelola oleh PT LEI itu apa? Itu yang kita pertanyakan. Apakah memang PT LEI ini melakukan misalkan kita menduga lah kira-kira begitu. Apakah memang dia melakukan MOU ini untuk menunggu ketika modal tidak sampai terus kemudian dilelang? Kan begitu. Artinya kan kalau nggak punya modal jangan dong. Jangan ngambil resiko. Jangan ngambil resiko. Kan nggak punya modal. Tiba-tiba kita juga kaget. Terus kemudian melakukan tindakan yang tidak baik gitu. Iya. Dampaknya begitu besar lah kalau untuk di Halmahera Selatan. Karena hari ini di kawasan Gane, biar bagaimanapun terlepas dari hutan, maksudnya basis komoditi prioritas dalam hal mengembangkan mereka untuk mencari nafkah, itu naik ke gunung, turun ke laut, begitu. Nah, di wilayah perairan ini, maka secara tidak langsung, kalau misalkan diatur, maksudnya bukan PT LI-nya, mengaitkan soal yang masuk ke situs asing New York, Amerika Serikat ini, misalkan terjadi, berarti secara tidak langsung bisa dibatasi. Gitu loh. Maka artinya itu menunjukkan bahwa pemerintah daerah kita itu begitu gagal. Kalaupun memang terjadi pelelangan itu terjadi, itu gagal. Saya bilang, dan saya secara pribadi pun bukan membangun perlawanan, akan menyikapi secara tegas kepada mereka. Bentuk kegagalannya ini di mana? Gitu? Bentuk kegagalannya satu, ini soal Pulau Widi adalah soal tanah air. Tanah airnya orang Maluku Utara, khususnya adalah Kepulauan Gane. Kira-kira begitu. Nah, kalau misalkan seorang abdi negara atau abdi daerah tidak mengupayakan hal yang menguntungkan masyarakat secara kolektif kolegial, maka secara tidak langsung kita anggap itu gagal, kan gitu. Artinya untuk menggenjot pendapatan daerah saja, dari sisi pendapatan daerah saja. Tapi mungkin saja mereka berpikir bahwa dalam hal untuk memberikan PAD, pemasukan terhadap daerah, maka dibutuhkanlah investor gitu untuk bisa menaruh investasi, ya kan, di situ. Dalam upaya ketika kemudian pengelolaannya baik, ya why not gitu kan? Ya itu juga disampaikan sama. Memang saya juga nggak jadi masalah kalau misalkan membuka keran investasi untuk menguntungkan daerah dengan kategori, artinya dengan kategori dia tidak bisa memiliki atau tidak boleh melakukan pelelangan. Dia hanya memiliki hak pengelolaan wilayah setempat. Itu nggak jadi soal. Sebagaimana yang tadi sudah kita bincangkan tadi, dan ini menarik. Baru hari kemarin tanggal 15 Desember 2022 didapati satu komentar yang ini cukup memberikan angin segar kepada seluruh masyarakat Halmahera Selatan khususnya. Ini ungkapan yang muncul langsung dari seorang Usman Sidik, Bupati Halmahera Selatan, yang kemudian itu memberikan nasihat-nasihat yang memberikan advice yang ini adalah atensinya adalah biar lebih cenderung pemerintah daerah itu lebih hati-hati kembali dalam soal masalah pengelolaan daerah.
gitu. Nah, ini terlansir di Kompas TV, gitu ya, di salah satu media nasional. Nah, jelas ini berarti. Nah, beliau memberikan itu, dan sebelumnya secara langsung Usman Siddiq telah menyatakan dalam pemberitaan ini bahwa MOU terhadap PT LII ini sudah diberhentikan. Bung Eja sebagai Ketua PB Formalut Jabodetabek dan juga sebagai anak daerah Halmahera Selatan, bagaimana Bung Eja melihat sikap politik daripada seorang kepala daerah Bung Eja itu sendiri, dalam hal ini adalah Usman Siddiq ini? Satu yang paling penting yang terlihat ketika informasi itu memang sudah muncul di Kompas ya, Usman Siddiq sebagai bupati, saya rasa dia mengetahui soal bagaimana kecintaan terhadap tanah air. Yang kedua, dia juga melihat dampak sosial yang bisa memungkinkan akan merugikan masyarakat khususnya di Kepulauan Widi. Dan yang ketiga, dia sebagai bupati, dia memahami secara betul Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa bumi dan air dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Artinya dari hal itu menunjukkan bahwa jiwa kepemimpinan Usman Siddiq itu patut diapresiasi. Saya tidak dalam keadaan memuji, tetapi sebelumnya saya sudah menyampaikan bahwasannya apabila memang benar pelelangan ini alhamdulillah sudah tidak ada lagi, artinya upaya pelelangan sudah diselesaikan. Dan yang kedua, PT LII ini juga dicabut izinnya. Saya akan angkat 2 jempol kepada lewat pemberitaan tersebut, pemerintah pusat pun juga sudah memberhentikan proses perizinan, sudah mencabut proses izin operasi dari PT LII. Ya itu dia, berarti otomatis Usman Siddiq sebagai bupati patut diapresiasi, dan pemerintahan secara nasional pun patut diapresiasi. Tak lupa pula pemerintah daerah juga turut berkontribusi dalam hal ini. Dalam konteks ini pemerintah provinsi Maluku Utara juga sama. Patut kita ajungkan jempol kepada mereka, kira-kira begitu. Baik. Dan memang justru ini sikap dari Usman Siddiq ini harus menjadi satu pembelajaran untuk semua para kepala daerah. Betul. Tidak hanya saja berada pada wilayah-wilayah kepulauan, tetapi keseluruhan Indonesia gitu ya, untuk lebih menyoal soal masalah melakukan penyelamatan, lebih mementingkan keselamatan kekayaan alam kita ketimbang memberikannya untuk dikelola oleh para investor atau lebih mengutamakan investasi. Dan ini harus dijadikan sebagai salah satu pembelajaran oleh semua para kepala daerah se-Indonesia, biar hanya dikit-dikit mengutamakan investasi, dikit-dikit investasi menyari untung saja, tetapi tidak memperhatikan tentang keselamatan rakyatnya sendiri. Oke, jadi respect soal masalah langkah Usman Siddiq gitu ya. Langkah secara politiknya mantap. Saya bilang mantap sekali. Dan memang saya katakan sekali lagi bahwasannya betul, semua kepala daerah yang berada di seluruh Indonesia ya harus menjadikan ini sebagai contoh. Kenapa demikian? Bukan kita ingin menokohkan siapapun dia, tetapi orang yang memiliki prinsip tentang mempertahankan tanah air itu mau tidak mau, suka atau tidak suka, ciri khas ini harus dilihat sebagai bentuk mereka adalah orang-orang yang memang muncul sebagai ikon yang mampu untuk kemudian menyelamatkan rakyat Kabupaten Halmahera Selatan, pada umumnya Provinsi Maluku Utara, yaitu gubernur, kira-kira begitu. Nah ini top. Baik. Top. Jadi untuk kedua kepala daerah ini diberi apresiasi baik ya. Saya beri apresiasi baik karena masing-masing tidak saling berpegang dengan opini masing-masing yang berbeda, tetapi satu dalam satu pemahaman, satu frame, menyelamatkan gugusan Pulau Widi. Ini luar biasa, keren. Terima kasih ya. Kita ajukan jempol untuk Pak Usman Siddiq dan Pak Kiai Haji ya, Abdul Ghani Kasuba. Ya, kita mengharapkan biar ke depannya, karena Maluku Utara ini termasuk salah satu provinsi yang seksi di Indonesia, yang menjadi sorotan dunia gitu ya, kaya alamnya.
Wah, ketika orang bicara apalagi hari ini konsep energi baru terbarukan Ya, kan begitu. betul. Nah, Panas bumi. Maluku Utara itu kan punya kekayaan alam itu semua gitu ya, batu bara dan lain sebagainya gitu, semuanya di sana ada, hingga sampai dengan destinasi pariwisatanya ya, luar Betul, biasa. betul. Maluku Utara betul-betul kaya akan alamnya gitu. Nah, kepada para pimpinan daerah di sana memang diharapkan untuk bisa melakukan langkah-langkah preventif yang bisa menyelamatkan kekayaan alam ini semua. Baik, terima kasih banyak Bung Eja ya. Terima kasih banyak. Semoga perbincangan kita hari ini kemudian sampai para mereka yang mengambil kebijakan-kebijakan. Siap. Dalam hal ini adalah pemerintah daerah, baik itu adalah Halmahera Selatan, juga dengan Maluku Utara, Pak Kiai Haji Abdul Ghani Kasuba, gitu ya. Tidak hanya saja mereka, tapi kita pun juga membutuhkan atensi yang lebih lagi daripada pemerintah pusat kita, agar kemudian aset-aset kita, kekayaan alam kita tidak harus melulu diberikan atau diutamakan para investasi. Ya, Nah, tetapi kita lebih cenderung bicara soal bagaimana dikelola dengan baik oleh negara agar kemudian keuntungan dan kemaslahatannya dan kemanfaatannya dirasakan oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Ya. Saya kira cita-cita kita besar, yakni adalah mensejahterakan rakyat Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa. Banyak itu cita-cita kita kan, dan itu tertuang dalam konstitusi kita. Begitu saja yang kurang lebih yang dapat kami sampaikan teman-teman semua. Video ini jika Anda suka, jangan lupa like-nya, komen-nya, share-nya, dan subscribe-nya. Jika Anda suka dengan konten-konten dari Ruang Bicara, teman-teman semua jangan lupa centang loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi-notifikasi video-video terbaru dari kami. Kami akan hadir kembali pada pembahasan-pembahasan yang menarik dan terbaru. Terima kasih teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.